Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Fahmi Chandra Permana. Hari ini kita akan belajar tentang uji homogenitas berdasarkan varians dua buah kelompok data untuk data uji F. Jadi jika sebelumnya kita belajar tentang mencari nilai z-score, belajar tentang korelasi Pearson, kemudian kita belajar tentang uji normalitas data menggunakan rumus Lilliefors. Nah, sekarang kita akan mengecek apakah data yang kita ujikan ini termasuk dua sampel yang homogen atau tidak. Misalkan dengan data matematika dasar nih ada dibandingkan dengan nilai kelas A dan kelas B ini untuk satu kasus nilai matematika dasar. Apakah nilai tersebut merupakan data yang homogen atau tidak? Atau kita bergerak lebih jauh lagi nih, misalkan seperti kemarin kita pernah mencoba cari hubungan antara nilai matematika dasar dan nilai algoritma dan pemrograman. Misalkan hubungannya cukup erat. Dengan hubungan cukup erat ini, apakah dua sampel data ini termasuk data yang homogen atau tidak gitu. Kalau misalkan mahasiswa tersebut tidak berubah, sebetulnya jika sama-sama kan mahasiswanya mahasiswa multimedia angkatan 2019 harusnya sih termasuk data yang homogen. Tetapi kan bisa saja dalam satu mata kuliah ini ada yang memang sangat dominan atau misalkan tidak dominan untuk mata kuliah yang berbeda tersebut. Nah, sebelum kita melakukan teknis perhitungan uji homogenitas, nah di sini ada beberapa teori dulu nih tentang apa itu uji homogenitas itu. Pengujian atau uji homogenitas bertujuan untuk meyakinkan bahwa sekumpulan data yang akan diukur memang berasal dari populasi yang homogen atau memang sama. Nah, perhitungan homogenitas dilakukan peneliti saat ingin membandingkan sebuah sikap, intensi atau perilaku atau varians pada dua kelompok populasi. Ini kata Widiarso tahun 2011. Nah, kelompok populasi tersebut memiliki ciri dan karakteristik sendiri seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau misalkan cakupannya untuk penelitian secara umum ya, gitu, tidak berdasarkan hasil skor, nilai, dan sebagainya. Bisa kok itu dilakukan. Nah, uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama atau tidaknya variasi-variasi dua buah distribusi atau lebih. Nah, uji homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui nih apakah data dalam variabel X dan variabel Y ini termasuk data yang homogen atau tidak. Jadi kita mempunyai dua sumber data, apakah memang data tersebut sama atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian sebagai contoh, peneliti ingin mengukur intensi stres pada karyawan berdasarkan jenis kelaminnya. Maka terdapat dua kelompok populasi, misalkan berarti yaitu kelompok dengan karyawan pria dan kelompok dengan karyawan wanita. Nah, sebelum melakukan perbandingan kelompok tersebut, peneliti perlu melakukan uji homogenitas. Analisis data dapat dilakukan jika nilai uji homogenitasnya terpenuhi. Jadi, sebelum melakukan penelitian nih, dua buah data yang dibandingkan ini memiliki misalkan termasuk data yang homogen atau tidak. Kalau misalkan data tidak homogen, ternyata data pada karyawan perempuan lebih sering stres, berarti yang dilakukan tingkat stresnya seperti itu. Ya, analisis dapat dilakukan jika uji homogenitas penuhi, yaitu bahwa seluruh populasi karyawan laki-laki dan perempuan adalah homogen. Nah, itu menurut Azwa tahun 2010 mengatakan bahwa sebenarnya kita boleh saja tidak melakukan uji homogenitas dengan syarat jumlah N populasinya sama di setiap kelompok, yaitu ada keseimbangan jumlah populasi karyawan pria dan karyawan wanita. Misalnya karyawan pria dan wanita berjumlah masing-masing 50. Jika jumlahnya populasi tersebut sama, jika jumlah N populasi tersebut tidak seimbang, maka dilakukan uji homogenitas untuk memastikan bahwa seluruh populasi tersebut adalah homogen atau tidak dibandingkan. Termasuk juga dengan nanti akan kita coba lakukan adalah kan nilai mata kuliah yang mengikuti mahasiswa yang mengikuti mata kuliah saya di angkatan 2019 ini cenderung berkurang ya, di semester 1 berkurang, semester 2, semester 3, dan semester 4 kita lihat ya, karena kan memang makin meningkat tidak selalu bersama-sama seperti itu. Nah, uji homogenitas ini, uji homogenitas yang menggunakan varians atau misalkan uji F. Kok varian pakai V, kenapa bukan uji V? Atau dari sananya tulisannya uji F. Nah, uji F ini dikenal sebagai uji serentak atau uji model atau uji ANOVA, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya, atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat signifikan baik
atau tidak baik atau non signifikan. Jika model signifikan, maka model bisa digunakan untuk prediksi peramalan. Sebaliknya, jika non atau tidak signifikan, maka model regresi tidak digunakan sebagai peramalan. Seperti itu. Nah, cara melakukan uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Nih, kita akan mempraktekkan dua buah cara menggunakan Microsoft Excel, yaitu untuk melakukan uji F. Sebelum mencari F hitung, tentukan dulu nilai varians dari masing-masing data tersebut. Setelah mendapatkan nilai varians dari kedua kelompok tersebut, maka carilah nilai F hitung dengan cara membagi varian dengan nilai maksimum dibagi dengan varian nilai minimum. Nah, setelah mendapat nilai F hitung, selanjutnya kita akan mencari nilai F table dengan cara melihat tabel F. Kita bisa googling, atau dengan menggunakan Microsoft Excel juga kita dapat melakukan rumus F hitung itu sama dengan FINV, taraf signifikasi misalkan berapa persen, misalkan kalau 5% berarti 0,05, kemudian koma DF1, degree of freedom 1 sama degree freedom 2. DF1 ini adalah sebagai pembilang, kalau DF2 ini sebagai penyebut. Nanti kita lihat dalam praktek. Nah, setelah itu, setelah didapat nilai F hitung dan nilai F tabel, nah, ditariklah kesimpulan jika F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, maka data termasuk yang homogen. Tetapi jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka data tersebut tidak homogen atau heterogen. Nah, sekarang kita coba praktek ya. Nah, diberikan dua buah kelompok nilai mata kuliah matematika dasar dan struktur data. Nah, ini kan jumlah datanya berbeda ya. Kalau misalkan matematika dasar dan struktur data ini, kalau kemarin kita uji correlation Pearson dengan jumlah data yang sama. Kemarin kalau nggak salah saya kasih nilai 0,000 gitu. Nah, sekarang jumlah datanya yang berbeda. Dengan menggunakan uji F, apakah dua kelompok nilai matematika dasar dan struktur data ini termasuk yang homogen atau tidak nih? Nah, ini saya punya data. Sebetulnya kalian juga udah punya. Ini datanya makin lama makin turun ya. Nah, kita coba bandingkan nih, nilai matematika dasar. Ini saya pindah ke sini. Kemudian dan nilai struktur data. Saya pindah ke sini. Oke, langkah pertama katanya tadi cari nilai varians. Berarti sekarang kita cari varian matdas. Kemudian kita cari varian strukdat. Oke, kita cari dulu nih varian matdas sama dengan berarti pakai var ini ya. Pakai var, dicari nih dari sini sampai sini. Varian matdasnya, kalau strukdatnya nanti sama dengan var. Ini bisa di bawah, bisa ke samping ya, ini ke sini. Nah, sampai sini. Oke. Nah, setelah itu kita cari deh F hitung. F hitung itu sama dengan nilai dari varian maksimum ya. Nilai dari yang ini, nilai maksimum ini, kemudian dibagi nilai minimum dari ini juga E1, kemudian E2. E1 sampai E2. Dapatlah F hitungnya segitu. Kalau nyari F table itu sama dengan FINV. Probability-nya untuk pendidikan biasakan 0,05. Kemudian degree freedom 1 itu banyaknya data nih. Dikurangi 1, banyaknya data di sini 94. Berarti enggak 93, berarti di sini 92. Kemudian kalau yang duanya ini bisa gini ya kalau mau pakai rumus. Count dari sini sampai sini ada berapa? 1. Kemudian ini kalau bingung ya, ini ada berapa data? Ini 1. Dapatlah 1,42. Nah, kita lihat kesimpulannya gimana. Kesimpulannya di sini pakai if
nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka data tersebut homogen. Kalau misalkan tidak, data tidak homogen atau heterogen. Dua kelompok data ini termasuk ini ya, data homogen, ya mungkin sebagai cekrek. Oh, ternyata kesimpulan dengan nilai-nilai matematika dasar dan struktur data ini ternyata tidak homogen. Kita cek, sebetulnya bisa cek lagi nanti ke korelasi perkirasan, apakah dua data ini termasuk yang saling berhubungan atau tidak. Seharusnya kalau misalkan tidak homogen, berarti keeratannya kurang tinggi. Nah, ini untuk cara pertama. Nah, cara keduanya kita bisa menggunakan rumus yang ada di dalam Excel. Langkah pertama adalah kita klik kanan di View, kemudian kita pilih Customize Ribbon. Nah, kemudian pilih di Add Ins. Nah, di sini ada Analysis Tool Pack nih kalau nggak salah di sini. Kemudian di sini di Go. Jadi masukin biar nanti ada nih si Analysis Tool Pack nih dimasukin. Kalau misalkan udah Go, udah ada Analysis Tool Pack-nya dicentang. Kemudian oke. Nah, setelah itu kita pindah ke data. Nah, di sini sekarang ada data analisis. Nah, dengan data analisis kita coba klik. Nah, kita cari F-test to sample for variance. Jadi kita melakukan F-test secara otomatis menggunakan Microsoft Excel. Apakah hasilnya sama? Seharusnya sih sama ya. Kalau misalkan ada perbedaan, berarti kemungkinan datanya memang kurang mendukung atau memang ada kesalahan dalam proses perhitungan. Kita menggunakan F-test to sample for variance. Oke, nah kita input nih variabel satunya dari mana nih? Oh, dari sini. Pakai shift ya, sampai sini. Variabel 1 dengan nilai mata kuliah Matdas. Kemudian variabel 2-nya struktur data sampai sini. Alpha-nya kita sama 0,05. Kemudian sekarang habis itu kita oke deh. Kita dapatlah sini. Kita coba bandingkan. Di sini nih. Datanya ya, variance-nya sama ya. Untuk variabel 1 tadi kan pakai Matdas ya. Oh, kalau nggak salah bisa pakai ini deh. Nanti labelnya bisa diubah ya. Nah, ini coba sini. Oh, nggak gini ya. Nah, ini yang disebut sebagai F hitung. Ini F hitung. Kemudian kalau misalkan F tabelnya mana? Ini F tabel. Kita bandingkan. Apakah F hitung dan nilai F tabelnya sama? Nah, lihat F hitungnya 2,738 lah, mirip lah ya. Ini juga F tabelnya 1,42532 sama lah. Kesimpulannya pun harusnya sama ya. Kalau misalkan ini kesimpulan rumus ini, kalau kita misalkan kita bandingkan, kesimpulannya ini bukan E5 banding E4 banding ini, tetapi kita bandingkannya ya ini F hitung yang ini dengan F hitung yang ada di sini, kita bandingkan. Harusnya sama, hasilnya juga sama. Oke. Berarti dengan nilai matematika dasar dan nilai struktur data ini termasuk dua kelompok data yang tidak homogen, karena banyak orang-orang yang di matematika dasar walaupun orangnya sama aja gitu, yang misalkan Matdasnya dapat 50, ternyata di struktur data dapat 87. Ada sih yang memang konsisten di nilai 66 juga ada. Daripada yang jauh nih di matematika dasar 30, tapi di struktur datanya 70. 86, 93. Memang agak jauh sih di matematika data dan di struktur data. Nah, ini ya kemungkinan ya untuk nih menggunakan rumus di sini, menggunakan rumus manual. Nah, di sini dengan apa sih tadi, analisis toolpath-nya Excel. Dua-duanya harus coba dilakukan ya, bandingkan ya.
dengan menggunakan uji F-test, kayak kita uji F. Kita menggunakan uji F, bahasa Inggrisnya F-test dengan 2 sampel atau 2 varian. Kayak gitu. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah. Silahkan tunggu nanti tugas mandirinya di dalam Google Classroom. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.